Ini contoh aja absen mata pelajaran TIK, di mana nanti siswa akan memilih kelas dia yang menjadi kelasnya. Di sini saya kasih contoh 3 kelas aja, misalkan contoh 10 MIPA 1. Setelah itu klik tombol berikutnya. Nah, setelah klik tombol berikutnya, di situ nanti siswa diminta untuk memasukkan nama dia. Misalkan contoh aja di sini nomor 8 Diva Auliananda misalkan ya. Nah, setelah itu klik berikutnya. Oke. Setelah itu siswa memilih apakah statusnya hadir, izin atau sakit, misalkan hadir. Setelah itu kita klik kirim. Nah, maka data absen sudah terkirim. Kita sebagai pengolah absen bisa lihat hasilnya di dalam respon yang sudah dibuat oleh kita. Di mana tadi kelas 10 MIPA 1 atas nama Diva Auliananda Zahrani udah mengisi absen. Setelah itu kita bisa langsung ke daftar kelas, apakah atas nama Diva tadi udah masuk atau belum. Nah, di sini ternyata sudah masuk, statusnya hadir. Baik, nah ini selanjutnya kita contoh yang lain, misalkan kita coba masukin yang nomor 10 atas nama Eleazar misalkan ya. Kita ulangi lagi absennya. Pilih kelas 10 MIPA 1. Berikutnya pilih namanya misalkan nomor 10. Berikutnya statusnya misalkan sakit ya, terus kirim. Nah, data udah terkirim, kita lihat di responnya. Ternyata Eleazar sudah masuk daftar kehadirannya dengan statusnya sakit. Nah, ini kurang lebih data absen yang nanti akan kita coba buat. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, tanpa panjang lebar, saya akan langsung menyampaikan bagaimana tutorial pembuatannya. Silakan saksikan tayangan video tutorial berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Tresa Agustian. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana membuat absen siswa secara online yang nantinya akan langsung terekap ke dalam absen siswa per kelasnya masing-masing. Baik, tanpa panjang lebar, langsung aja kita coba lihat bagaimana cara pembuatannya. Nah, silakan aktifkan Google Drive kita masing-masing. Setelah Google Drive-nya aktif, kita buat terlebih dahulu sebuah folder untuk menampung data absen siswa ya, data absen siswa online. Oke, nah setelah dibuat, silakan dibuka foldernya. Nah, di sini selanjutnya kita buat sebuah form yang masih kosong ya. Klik kanan, pilih Google Formulir, pilih formulir yang masih kosong. Baik, nah setelah muncul, silakan di sini kita buat contohnya misalkan daftar hadir online mata pelajaran misalkan TIK misalkan ya. Oke, silakan di sini deskripsinya mau diisi boleh atau enggak juga nggak apa-apa. Misalkan silakan absen dengan memilih nomor absen dan kelas masing-masing misalkan. Oke, jangan lupa judulnya juga diisi ya biar terlihat judulnya. Nah, selanjutnya headernya mau dipercantik boleh, misalkan dengan cara memilih tema ini, terus pilih gambar. Silakan pilih gambar yang sesuai dengan
mata pelajaran kita masing-masing. Misalkan saya kasih contoh gambar ini, setelah itu sisipkan. Nah, di sini maka akan tampil headernya dari absen itu sendiri. Oke, selanjutnya di sini kita buat menu, ya. Menu untuk memilih kelas bagi siswa itu sendiri. Misalkan di sini saya ngasih contoh mungkin hanya 3 kelas aja. Misalkan 10 IIS 1, berikutnya 10 IIS 2, berikutnya 10 MIPA 1. Ini sebagai contoh 3 aja, nanti silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan. Ini pilih yang pilihan ganda saja ya. Nah, pilihan ganda. Terus silakan setelah menu ini dibuat, jangan lupa ininya diklik, wajib isinya, artinya semua siswa wajib memilih salah satu kelas ini, karena kalau tidak memilih maka dia tidak bisa lanjut ke sesi berikutnya. Oke, setelah ini dibuat menunya, selanjutnya kita klik yang tambah bagian atau session ya. Nah, di bagian 2, tadi bagian 1, ini bagian 2. Misalkan ini yang pertama kita menyediakan data absen untuk kelas 10 IIS 1 ya, misalkan kelas 10 IIS 1. Setelah itu klik tambah. Nah, di sini kasih judul kelas 10 IIS 1. Nah, di bawahnya di sini nanti kita akan isi dengan data siswa dari kelas 10 IIS 1 tersebut. Nah, bagaimana caranya? Nah, supaya cepat kita kopikan dari data siswa yang ada di file Excel. Karena kalau kita tuliskan satu persatu di sini kan lumayan banyak. Di samping itu juga khawatirnya takut ada kesalahan penulisan nama siswa itu sendiri. Makanya kita cari filenya di file Excel. Ya, data absen yang sudah kita dapatkan dari sekolah. Nah, di sini terdapat nomor NIS, NISEN, nama yang nantinya akan kita coba kopikan ke dalam data absen tadi. Oke, nah tampilan dari data absen itu nanti diharapkan seperti ini penulisannya. Ada nomor absen, ada nomor siswa, misalkan 01 titik, misalkan Aisyah. Nah, ini seperti ini nanti sewaktu kita kopikan ke dalam Google Form yang tadi kita sediakan. Cuma permasalahannya di sini kan nama belum ada nomornya, artinya masih terpisah. Nah, sekarang kita akan coba gabungkan antara nomor dengan nama siswa itu sendiri. Nah, pertama kita sediakan dulu nomornya dengan cara mengetikkan tanda kutip 01 ya, tanda kutip 02. Nah, ke bawahnya tinggal kita kopikan. Nah, setelah dikopikan, selanjutnya kita coba gabungkan antara nomor ini dengan nama siswa ini dengan menggunakan rumus atau operator untuk menggabungkan karakter yang dengan disimbolkan dengan simbol dan. Sama dengan klik di sel ini di W13 ya, kasih simbol dan, selanjutnya tanda kutip, tanda titik untuk memberikan pemisah antara nomor dengan nama, spasi, tanda kutip, simbol dan lagi, setelah itu baru klik di nama. Nah, setelah itu enter, maka namanya dengan nomor sudah bergabung ya, udah menjadi satu bagian. Tinggal ke bawahnya tinggal dikopikan aja. Nah, seperti ini ya sampai nomor 27. Nah, setelah itu barulah kita blok ya. Kita blok, terus pilih copy, klik kanan copy, terus pindah ke Google Form ini. Nah, di sini terus kita paste. Ya, Ctrl P atau klik paste. Maka si data siswanya sudah ada di bagian 2 kelas 10 IIS 1.
Nah, ini untuk mempersingkat atau memperindah tampilan data absen nanti di handphone siswa supaya tidak terlalu banyak daftar nama atau disederhanakan intinya maka si ininya kita ganti, jangan pilihan ganda tapi kita pilih drop down. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya bisa kita lihat seperti apa ya. Oke. Nah, ini untuk bagian 2 berisi kelas 10 IS1. Selanjutnya kita buatkan daftar nama untuk kelas 10 IS2 dengan cara memilih lagi tambahkan bagian yang ini. Nah, kita kasih misalkan kelas 10 IS2. Nah, klik plus. Nah, sama ini juga judulnya kelas 10 IS2. Nah, setelah itu kita coba tambahkan lagi siswa kelas 10 IS2 dengan cara yang sama. Nah, karena sekarang kita sudah punya data di atas, kita nggak mau melakukan lagi cara yang tadi sama, atau misalkan kalau pengen cepat tinggal kita kopikan aja rumus yang di atas ini ke bawah ini. Nah, tapi dengan catatan si nomor ininya sudah disediakan terlebih dahulu. Kutip 01. Nah, maka akan muncul si nomor dan nama tersebut. Karena kalau tidak diketikkan dulu, yang muncul di sini hanya nama aja seperti ini. Nah, kan hanya namanya aja. Sementara kita mengharapkan ada nomornya juga. Ya, untuk nomor tinggal kita buat aja di sebelahnya. Nah, jikalau sudah, oh sorry ya, sebentar. Nah, nomornya sudah ada, data ini tinggal kita kopikan lagi ke yang tadi. Nah, udah keluar. Jangan lupa adanya dirubah ke drop down. Baik, nah berikutnya kita tambah lagi bagian baru berikutnya untuk menampung daftar data kelas 10 MIPA 1 ya. Nah, kita tambahkan, ketikkan lagi kelas 10 MIPA 1. Oke. Setelah itu kita pilih lagi yang ini. Tadi kita udah terlanjur mengkopikannya sampai ke bawah. File rumusnya sudah ada, tinggal kita ketikkan di sini nomornya aja ya. Nah, seperti ini. Tadi saya ngopinya terlalu ke bawah. Oke, udah muncul daftarnya. Kita kopikan lagi ke sini. Oke, udah tampil. Jangan lupa ininya dirubah lagi menjadi drop down. Oke ya, seperti ini. Oke, berikutnya daftar kelas sudah kita buat semuanya. Ada 3 kelas seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Selanjutnya kita membuat form untuk mengisikan pilihan kehadiran siswa. Nah, kehadirannya misalkan mau seperti apa? Di sini keterangannya apakah H, ya H itu artinya hadir, atau I, atau S sakit. Nah, mungkin di sini nanti kita kasih ini aja, kasih deskripsi ya. H sama dengan hadir, I sama dengan izin, S sama dengan sakit. Oke ya. Nah, ini udah ada ya. Oke, nah oh iya, jangan lupa ininya tadi diwajibkan isi. Artinya jangan sampai ada siswa yang tanpa memilih ini dia bisa lanjut ke tahap-tahap berikutnya. Ini status ininya wajib diaktifkan ya, artinya wajib diisi. Oke, nah udah ya, udah statusnya isi semua. Oke,
Nah, selanjutnya kita cek dulu, kita tes dulu absen ini ya, udah berhasil atau tidak. Nah, ini udah ada ya. Nah, siswa nanti memilih salah satu kelas, misalkan ini. Terus berikutnya, nah di sini muncul kelas 10 IE1, misalkan Aisyah. Nah, berikutnya, nah harapannya setelah si siswa memilih nama dia, jangan lagi masuk ke dalam kelas yang lain, tapi harusnya masuk ke daftar pilihan keterangan kehadiran, apakah dia hadir, sakit, atau izin. Nah, sementara ini malah masuknya ke kelas berikutnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang kita coba setting ya supaya hal tersebut tidak terjadi seperti ini. Kita kembali lagi ke rancangan daftar hadir yang tadi. Nah, ya. Oke. Di sini selanjutnya kita akan coba menghubungkan antara menu yang dipilih di sini dengan nama-nama section atau nama-nama bagian yang tadi sudah kita buat. Tadi kita membuat 4 buah section atau bagian. Ada bagian kedua ini adalah berisi daftar siswa kelas 10 IS1. Bagian ketiga berisi daftar siswa kelas 10 IS2. Bagian keempat berisi daftar siswa kelas 10 MIPA 1. Dan bagian kelima berisi daftar keterangan kehadiran. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat, klik di menu ini. Nah, di sini ada tombol 3 berjejer, kita pilih ini. Setelah itu pilih ini, buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, nanti akan muncul pilihan seperti ini. Nah, setelah itu di sini tinggal kita pilih yang 10 IE1. Sewaktu siswa mengklik 10 IE1, maka dia akan masuk ke dalam daftar siswa kelas 10 IS1. Nah, begitu juga yang 10 IS2 akan masuk ke daftar siswa kelas 10 IS2. Dan yang 10 MIPA 1 akan masuk ke dalam kelas 10 MIPA 1. Nah, ini setting. Nah, jadi artinya sewaktu klik 10 IS2 maka dia akan langsung tahapan berikutnya adalah ke daftar siswa kelas 10 IS2. Ya, mungkin ini kalau misalkan di sewaktu kita membuat slide di PowerPoint ini hampir sama dengan fasilitas hyperlink ya. Artinya dari satu slide bisa langsung ke slide berikutnya yang jauh tanpa harus melangkahi dulu slide 2, slide 3, slide 4 dan seterusnya. Oke, setelah ini di setting ya. Selanjutnya kita setting perbagiannya. Nah, setelah siswa memilih daftar hadirnya sesuai dengan kelasnya masing-masing, tahap berikutnya adalah dia masuk ke dalam bagian kehadiran. Nah, gitu kan ya. Nah, ininya begitu juga yang 10 IS2. Sewaktu siswa memilih daftar hadirnya, tahap berikutnya adalah masuk ke kehadiran. Begitu juga yang 10 MIPA 1. Langkah berikutnya adalah dia akan masuk ke dalam section kehadiran ya, seperti ini. Nah, ini gambarannya. Nah, sekarang kita coba bener nggak nih kalau misalkan siswa setelah memilih daftar nama dia sendiri, tahap berikutnya masuk ke dalam form kehadiran. Kita tes. Oke, nah misalkan 10 IS2 ya, berikutnya. Nah, ini udah tampil 10 IS2 nya, misalkan Adinda. Berikutnya, nah masuk ke pilihan kehadiran, hadir, izin, atau sakit. Setelah itu kita klik kirim. Nah, daftar hadir telah direkam ya. Nah, itu untuk yang IS2. Nah, biar nggak penasaran, kita coba cek lagi untuk yang berikutnya. Ini responnya sudah ada 1 ya. Nah, kita tes lagi. Kita tes yang 10 IS1. Berikutnya, nah, masuk ke daftar siswa kelas 10 IS1. Setelah itu pilih misalkan yang Alia. Berikutnya, nah ini masuk ke dalam kehadiran. Tinggal kita pilih izin atau sakit. Terus kita kirim. Nah, oke. Setelah itu, biar nggak penasaran, kita tes lagi yang kelas 10 MIPA 1. Nah, oke, berikutnya pilih Idris, misalkan. Berikutnya pilih
sakit lah misalkan, ini contoh aja, pilih kirim. Oke, sekarang kita lihat di responnya, tanggapannya. Ini udah masuk semua ya datanya, yang hadir, yang sakit, yang izin gitu kan ya. Nah, sekarang kita buat data spreadsheet-nya. Kita buat data Excel-nya. Nah, di sini si data siswa sudah masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Yang 10IS2, yang pertama ada yang namanya Dinda, tadi statusnya keterangannya hadir. 10IS1 ada yang namanya Alia, keterangannya hadir. 10 MIPA 1 ada yang namanya Abdul Idris, keterangannya sakit ya. Oke, nah ini absen form depan sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan coba membuat bagaimana supaya si data absen ini terekam di dalam kelasnya masing-masing. Kalau gini kan tercampur ya. Nah, sementara kita menginginkan nanti akan terekam berdasarkan kelasnya masing-masing. Bagaimana caranya? Nah, silakan saksikan, jangan sampai tutup channel ini ya. Oke. Nah, di sini kan ada nama sheetnya form respon 1. Kita ganti aja dulu dengan misalkan respon lah gitu kan ya, respon. Nah, selanjutnya kita sediakan sheet yang baru. Oke, nah sheet yang baru kita buat dengan namanya misalkan kode ya. Nah, dengan nama kode. Oke, artinya nanti kita akan coba memindahkan data-data ini ke dalam sheet kode ini, yang dimana nanti fungsi kode ini nanti akan memindahkan data tersebut ke dalam kelasnya masing-masing. Nah, bagaimana caranya? Nah, di kolom A, oh ya, di sini butuh pemahaman yang lebih ekstra karena kita akan coba membuatnya dengan menggunakan formula. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu hebat yang sudah pernah menggunakan Excel, apalagi yang sering menggunakan Excel, saya kira ini bukan suatu hal yang sulit. Tapi bagi Bapak Ibu yang jarang, apalagi yang baru menggunakan Excel, ini butuh ketelitian dan butuh kesabaran supaya rumus formula yang kita tuangkan di sini nanti bisa lebih maksimal ya. Oke, kita coba langsung aja. Misalkan kita akan memindahkan data ini ya, data tanggal dan data waktu respon siswa tadi sewaktu dia mengabsen. Bagaimana caranya? Nah, ketikkan di sini sama dengan array formula. Nah, formula kurung buka. Nah, terus ketikkan respon, ini nama sheetnya. Nama sheetnya kan tadi kita rubah ya menjadi respon ya. Respon tanda seru. Nah, tadi time itu ada di mana? Ada di kolom A ya, ada di kolom A1 ya. Maaf, ini tadi belum selesai ya. Kita ulangi lagi. Nah, ulangi lagi sama dengan array formula respon tanda seru A1 sampai dengan kolom A secara keseluruhan. Setelah itu enter. Nah, maka datanya sudah ada di sini, udah pindah ke sini ya. Begitu juga kita akan coba menampilkan data pilih kelas ini ke sheet kode ya. Bagaimana caranya? Sama seperti barusan, sama dengan array formula respon tanda seru. Jangan lupa ini aturan mainnya seperti ini. Nah, tadi berada di mana nih pilih kelas? Berada di kolom B1 ya, sel B1 sampai ke dalam B. Setelah itu enter, maka akan keluar. Nah, selanjutnya kita akan coba memindahkan data-data siswa, di mana di sini kan data siswanya kan tersimpan di dalam kolom masing-masing kelas. Selanjutnya kita di sini akan coba buat data nama siswa tersebut dibuat dalam satu kolom sesuai dengan nama kelasnya masing-masing. Ya, nah, tapi perlu diingat nih, di sini kan tadi kan terdiri 3 kolom nih untuk nama-nama siswa. Nah, untuk kolom I1 berada di kolom C,
kelas IIS2 berada di kolom D dan kelas MIPA 1 berada di kolom E. Ya. Nah, ini harus kita ingat supaya nanti pas penulisan rumusnya tidak salah. Baik, kita langsung aja ya. Kita tuliskan rumusnya sama dengan array formula. Nah, terus fungsi if. Nah, di sini kita menggunakan fungsi logika if untuk menyeleksi data-data tadi. Bagi Bapak Ibu yang pernah menggunakan atau bekerja dengan Excel, saya kira fungsi if ini bukan suatu hal yang aneh. Tapi bagi Bapak Ibu yang baru atau belum pernah menggunakan fungsi if di Excel, saya kira di sini butuh kesabaran dan ketelitian dalam menuangkan rumus ini. Tapi mudah-mudahan setelah melihat tutorial video ini, Bapak Ibu guru bisa segera memahaminya. Oke, nah, if B1 sama dengan sampai B sama dengan apa? Pilih kelas. Pilih kelas, maka headernya kita isi dengan nama siswa. Nah, headernya kita isi dengan nama siswa. Selanjutnya jika B1 sampai B itu berisi data kelas 10 IIS 1. Nah, ya Bapak Ibu perhatikan ya, tulisan 10 IIS 1 ini harus sama dengan yang ada di sini tulisannya ya, 10 strip IIS strip 1. Maka ya, tampilkan data siswa yang berada di kelas 10 IIS 1. Tadi kelas 10 IIS 1 di sheet respon ya. Nah, beradanya di sheet respon. Tanda seru berada di kolom apa? Berada di kolom C ya. Kolom C1 sampai C untuk kelas 10 IIS 1 ya. Dan itu berada di sheet responnya ini Bapak Ibu ya. Nah, berada di sheet respon yang ini. Oke, selanjutnya jika B1 sampai B itu yang ini ya, B1 sampai B itu perhatikan ini warnanya berubah, adalah kelas 10 IIS 2 ya, maka tampilkan data yang ada di sheet respon. Nah, sheet respon tanda seru data siswa kelas 10 IIS 2. Tadi 10 IIS 2 berada di kolom apa? Kolom D ya, kolom D1 sampai D. Oke, berikutnya jika B1 yang berada di B1 itu berisi kelasnya 10 MIPA 1 yang ini ya. Nah, perhatikan tulisannya. Maka tampilkan data yang ada di respon. Sheet respon ini tadi 10 MIPA 1 berada di kolom apa? Kolom E1 ya sampai E. Nah, jika ternyata tidak ada semua, maka datanya dikosongkan dengan menggunakan tanda kutip 2, double kutip ya, double apostrof ya, 2. Terus kurung tutup. Nah, kurung tutupnya 4 karena kurung bukanya ada 4. Oke, udah tampil datanya ya, data nama siswanya. Kita lihat, benar nggak Dinda berada di IPS 2? Ya, Dinda berada di IPS 2. Terus Alia berada di IIS 1 ya, maaf IPS 1. Begitu juga yang Abdul Idris berada di MIPA 1. Begitu juga yang Ayu berada di IIS 1. Nah, ini udah tampil datanya ya. Nah, mudah-mudahan nanti waktu Bapak Ibu praktek bisa langsung tampil, tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan rumusnya tidak bisa dieksekusi. Baik, selanjutnya kita akan coba membuat kode siswa, di mana kode siswa ini nantinya akan kita jadikan sebagai acuan untuk menghubungkan data di sini dengan data absen siswa per kelas. Karena dengan menggunakan kode ini kita bisa menghubungkan data-data tersebut menggunakan per kelas menggunakan formula-formula tertentu yang nantinya akan kita coba. Oke, kita langsung aja coba ya. Nah, sama seperti halnya yang lain, kode siswa itu menggunakan formula sama dengan array formula. Nah, ini di sini menggunakan fungsi if juga ya.
if jika C1, nah C1 itu ini ya. Nah, jika C1 sampai dengan C, artinya kolom C1 sampai kolom C sama dengan nama siswa, maka kita akan menciptakan header kode siswa. Selanjutnya, jika C1 kolom C1 sampai C sama dengan kosong, artinya tidak ada header nama siswanya, maka kita kosongkan juga di sini ya. Oke. Setelah itu B1 sampai B ya, dan left C1 sampai C, 2. Nah, di sini fungsi ini adalah untuk menggabungkan antara kelas siswa dengan tanggal transaksi siswa atau tanggal absen siswa. Nah, di sini menggunakan operator dan ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini ada fungsi left. Fungsi left ini berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari sebelah kiri. Dalam hal ini ada 2 digit karakter yang nanti akan kita ambil, dimana di kolom C, yaitu nomor urut siswa itu sendiri 01, 02 dan seterusnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang pernah bekerja dengan Excel, saya kira ini bukan hal yang aneh gitu kan ya. Oke, dan nah kita hubungkan juga dengan data yang ada di kolom A1 untuk mengambil tanggal ya, tanggal dari tanggal absen yang dilakukan oleh siswa. Nah, dengan format DD MM YY. Oke ya, nah ini kurang lebih. Selanjutnya kita kasih kurung tutup sebanyak 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 kita tes. Nah, udah keluar hasilnya. Di sini maka akan terbentuk kode siswa yang terdiri dari kombinasi kelas ya, terus nomor urut siswa dan tanggal absen siswa. Misalkan di sini contohnya 10 IIS strip 2 itu adalah kelas siswa itu sendiri, 01 adalah kode atau nomor urut, terus 250121 adalah itu nomor tanggal absen siswa. Nah, nanti kode siswa ini akan kita menjadi feed kunci untuk menghubungkan ke dalam data siswa per kelas ya. Oke, yang terakhir kita membuat menampilkan data kehadiran siswa itu, statusnya hadir, izin atau sakit. Ini mah sama seperti halnya yang rumus sebelumnya, yaitu dengan menggunakan array formula respon, nggak pakai fungsi-fungsi yang lain. Sama dengan array formula sheetnya respon ya, nama sheetnya yang ini ya, dimana berada di kolom F1 ya sampai F. Nah, maka sudah muncul keterangannya hadir, sakit, hadir, atau keterangan yang lainnya. Nah, ini pembuatan kode sudah selesai. Tahap berikutnya kita coba membuat tabel data siswa yang akan berisi daftar kehadiran siswa itu sendiri per kelas ya. Ingat, ini kita buatnya per kelas. Oke, kita tambahkan sheet yang baru, di mana sheet yang pertama ini, sheet baru ini kita buat untuk kelas 10 IIS 1 terlebih dahulu. Nah, kita setting kebutuhan datanya. Misalkan di sini ada nomor, ada kelas, ada nama siswa, nanti di sini ada tanggal ya. Nah, tanggal yang digunakan untuk menampung data kehadiran siswa. Kita ambil contoh di sini 6 aja dulu ya, 6 kolom.
Nah, di mana tanggalnya, contoh misalkan tanggal hari ini di saya tanggal 25/01/2021. Nah, untuk tanggal berikutnya bisa disesuaikan. Kalau misalkan saya contohnya di sini ngajar seminggu sekali di kelas tersebut ya. Berarti tanggal berikutnya 7 hari kemudian. Nah, tanggal berapa untuk lebih cepat kita tambahkan aja tanggal hari ini ditambah dengan 7 ya. Nah, maka akan muncul tanggal 1 Februari 2021. Yang berikutnya tinggal dikopikan aja. Nah, maka akan muncul di sini. Contoh ada 6 kolom ya yang akan kita gunakan untuk menampung data kehadiran siswa, 6 tanggal per minggunya. Terus yang ini kita gabungkan. Kita buat tampilannya menarik gitu kan ya. Nah, ini di merge cell. Terus posisinya diketengahkan. Begitu juga yang ini kita gabungkan selnya. Begitu juga yang ini kita gabungkan selnya. Silakanlah dipercantik supaya lebih menarik oleh Bapak Ibu semua. Oke, ini kita ketengahkan rata tengah ya, dikasih ball. Terus jangan lupa dikasih bordernya. Oke, nah isinya di sini nomor misalkan dari mulai 01, 02. Tadi kita lihat di data Excel kita jurusan IPS itu ada berapa? Ada I1 ada 27. Kita buat sebanyak 27 nomornya. Oke, terus yang pertama kelas 10 IIS 1. Kita kopikan juga ini ke bawah. Nah, terus namanya kita ambil dari data ini ya, data Excel kita sebelumnya. Oke, nah ini udah ada, tinggal kita kasih border. Oke ya, ini kita buat di tengah-tengah. Ukuran kolomnya silahkan diatur ya Bapak Ibu. Oke, nah ini untuk judul misalkan ini contoh aja, misalkan daftar hadir online misalkan SMA 3 Cikampek, mata pelajaran TIK misalkan ya. Oke, ininya diketengahkan aja. Digabung selnya dan diketengahkan. Oke, jangan lupa di bawah dikasih keterangan Cikampek misalkan Januari 2021 guru mapel. Oke ya, nah ini udah rapi. Sekarang tinggal kita coba tuangkan atau buatkan formula atau rumus yang nantinya rumus tersebut akan mengirimkan data kehadiran siswa ke dalam tabel ini secara otomatis sewaktu
siswa mengisikan daftar hadirnya melalui handphone dia masing-masing, ya. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung aja. Di mana rumusnya itu adalah menggunakan fungsi VLOOKUP, ya. Karena kan tadi kita udah membuat kode di sini kan. Nah, kode siswa, ya, kode siswa, dan kode siswa ini akan berisi data kehadiran yang link dengan data kehadiran yang nantinya akan kita transfer langsung ke tabel ini. Ya, langsung aja sama dengan VLOOKUP. Nah, VLOOKUP. Terus yang jadi field kuncinya adalah di sini kelas, nomor, sama tanggal. Seperti halnya dengan kode yang tadi sudah dibuat sebelumnya. Kode itu adalah kombinasi kelas, nomor urut siswa, dan tanggal transaksi absen. Ya, makanya di sini kita lihat kelas berada di kolom apa, sel atau di sel apa, yaitu di sini contohnya di B7 kalau di saya. B7, ya. Kita gabungkan dengan operator dan gitu kan ya. Operator dan itu adalah sebagai penggabung sel berupa karakter dengan nomor berada di A7. Oke, sebelumnya si ininya kita absolutkan supaya posisi sel atau posisi kolomnya tidak berubah. Begitu juga dengan yang ini, ya. Kita absolutkan dengan cara memberikan tanda dolar. Mudah-mudahan kelihatan di tayangan videonya. Terus kita gabungkan juga dengan tanggal, ya. Nah, tanggal kita rubah menjadi sebuah teks dengan memberikan format teks. Tanggal berada di sel apa di sini? Nah, di sini ada di D6. Tanggal itu berada di D6, ya. D6. Nah, ini yang kita defaultkan adalah barisnya. Kalau tadi kan kolomnya, sekarang barisnya yang kita defaultkan. Barisnya tidak berubah, tapi kolomnya yang berubah. Kalau yang tadi kolomnya tidak berubah, barisnya yang berubah. Makanya posisi tanda dolarnya pun berbeda, ya. Ini barisnya dirubah, diabsolutkan. Oke, selanjutnya, titik koma, format DDMMYY. Oke, di saya mah komputernya pakai titik koma, mungkin di komputer Bapak Ibu koma ya, mungkin tergantung format komputernya. Oke, selanjutnya titik koma. Nah, maka setelah ini kita sorot atau blok rank area posisi kode tersebut berada. Nah, kodenya kan berada di mana? Di sheet kode. Maka kita klik sheet kodenya, ya. Terus kita blok dari sini sampai ke bawah sebanyak mungkin. Karena kan nanti data yang absen itu kan banyak ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya segini aja, bisa ratusan bahkan bisa ribuan. Nah, kebetulan settingan sel atau baris yang ada di Google Sheet ini kalau tidak salah hanya sampai 992 baris, ya. Nah, 992 baris. Oke, setelah itu diabsolutkan si posisi rank area ininya, ya. Nah, absolutkan dengan menekan tombol F4 supaya muncul tanda dolar seperti halnya yang tadi. Nah, ini mah kolomnya diabsolutkan, barisnya juga diabsolutkan, artinya supaya posisi selnya tidak pernah berubah. Kalau yang tadi kan di sini hanya kolomnya aja yang diabsolutkan, kalau yang ini hanya barisnya aja yang diabsolutkan. Nah, kalau sekarang kolom dan baris diabsolutkan supaya posisi kolom dan barisnya tidak pernah berubah. Nah, terus titik 2, titik koma 2, maaf ya. Kenapa 2? Karena kita ingin menampilkan kan keterangan hadir siswa itu sendiri. Nah, keterangan hadir itu berada di kolom kedua dari kolom yang kita blok ini, rank yang kita blok ini, ya, koma 2. Nah, selanjutnya kalau misalkan tidak ada, di false-kan, kita kasih tanda 0. Oke, setelah itu kurung tutup, enter. Nah, ternyata error Bapak Ibu ada tampilannya tagar N garis miring A. Nah, ini semua bukan error Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini kita lihat, ya. Di sini keterangan tidak menemukan nilai X is strip 101250221 pada evaluasi VLOOKUP. Nah,
Karena di sini baris pertama yang mengisi absen adalah kelas IIS 2. Sementara yang kita eksekusi di sini adalah yang kelas IIS 1. Nah, bagaimana supaya hal ini tidak terjadi? Nah, kita kasih tambahan rumus yang lain, yaitu menggunakan fungsi if error. Nah, if error kurung buka VLOOKUP. Nah, jika error, jika ternyata tidak benar, maka dikasih ini. Nah, selanjutnya di belakang dikasih titik koma tip. Nah, artinya jika error maka dikosongkan datanya, tidak ada data apapun. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk rumus berikutnya yang di tanggal-tanggal berikutnya tinggal kita kopikan aja ke sebelah kanan, dan yang ke bawah tinggal kita kopikan aja ke bawah. Nanti kita cek apakah data keterangan hadir siswa tersebut tampil atau tidak. Nah, ternyata di sini sudah tampil nih Bapak Ibu ya. Keterangannya H, kita ketengahkan biar kelihatannya lebih bagus posisinya. Kita cek di sini yang hadir itu baru 2, yaitu Alia dan Ayu. Kita cek di data kode sebelumnya. Nah, yang I1 itu betul ya, yang baru absen ada Alia dan Ayu. Yang lainnya belum absen. Nah, sekarang kita coba absen yang lain, misalkan nomor urut 6 akan melakukan absensi Devi Ayu misalkan ya. Nah, Devi Ayu akan melakukan absensi. Kelas I1 ya tadi ya. Nah, berikutnya namanya misalkan tadi Devi Ayu. Berikutnya anggaplah keterangannya sakit misalkan ya. Kita kirim. Nah, udah ada responnya. Kita lihat ke sini. Nah, udah muncul Devi Ayu statusnya sakit ya. Nah, ternyata rumusnya sudah betul. Nah, sekarang kita coba membuat daftar hadir online ini untuk kelas IIS 2 dan MIPA 1 dengan cara bagaimana? Kita tinggal diduplikatkan aja. Nah, kita duplikatkan. Yang ini kita ganti menjadi IIS 2 sheetnya. Nah, data siswanya pun kita ganti. Kelasnya ini diganti dengan IIS 2. Secara otomatis si daftar hadirnya juga akan mengikuti berdasarkan kode kelas dan nomor urut. Nah, data siswanya juga kita ganti ya. IIS 2 itu berapa jumlah siswanya? Sama 27 kebetulan. Nah, tinggal kita kopikan aja data siswanya yang kelas IIS 2. Nah, kita cek di sini yang statusnya hadir baru 1, yaitu Adinda. Kita lihat ke sini. IIS 1 ya, IIS 2, maaf. IIS 2 adalah Adinda Putri Berliana. Benar ya. Nah, sekarang kita coba nomor urut 3 melakukan absensi. Melakukan absensi, keterangannya hadir misalkan ya, kita kirim. Kita lihat ke sini. Nah, sudah hadir ya. Anggraini Rizka udah melakukan presensi. Yang terakhir kita buat yang kelas MIPA 1. Kita ganti ininya 10 MIPA 1. Kelasnya juga kita ganti jadi 10 MIPA 1 ya, maka yang hadirnya pun nanti akan berubah
siapa aja yang hadir. Kita lihat kelas 10 MIPA 1 data siswanya. Oh, ini agak banyak 27, berarti kita harus menambahkan dulu sheet di sini ya Bapak Ibu ya. 33 ini. Sipkan lagi baris. Nah, ini juga sama, sisipkan ke bawah. Ini juga sama, kita kopikan ke bawah biar rumusnya juga ikut. Dan data siswanya kita ganti. Ini kita hapus. Ganti dengan data siswa kelas 10 MIPA 1. Nah, ini sudah ada. Kita lihat yang baru absen baru satu, yaitu Abdul Idris. Kita lihat di sini Abdul Idris kelas 10 MIPA 1, betul. Keterangannya sakit. Nah, sekarang kita coba absen 10 MIPA 1 misalkan atas nama Dava Ramadhani, nomor urut 5 misalkan ya. Dava tadi kan ya, tangannya hadir, kita kirim. Kita lihat hasilnya. Belum terkirim udah ya. Nah, udah ada ya, mohon maaf agak loading nih, jadi agak lama. Oke, nah itu sudah berhasil semua Bapak Ibu semua ya. Nah, artinya langkah-langkah pembuatan daftar hadir online yang datanya langsung terekap ke data siswa masing-masing kelas sudah berhasil. Nah, selamat mencoba. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ada kendala dalam mencobanya. Kalaupun ada kendala mungkin boleh konfirmasi dengan siapa saja, atau bila perlu juga dengan saya boleh. Baik, itu aja dari saya. Barangkali Bapak Ibu mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Jangan lupa sebelum diakhiri like dan subscribe dulu bagi yang belum melakukan subscribe. Mumpung masih gratis. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.